Topik yang akan saya bawakan pada saat ini adalah kepastian pola hidup sehat. Kita memiliki satu kepastian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 29. Apa yang Tuhan perintahkan? Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi makanan pertama manusia, makanan Adam dan Hawa adalah buah-buahan dan biji-bijian. Semua buah-buahan dan biji-bijian itulah makanan utama manusia. Tapi kemudian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka tidak lagi bisa mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan. Karena mereka sudah harus keluar, pintu sudah dijaga oleh kerubim, mereka tidak lagi bisa mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Ada apa rupanya di dalam buah pohon kehidupan? Tentunya itu bisa memberikan kehidupan, kesehatan, dan tentu saja mereka bisa hidupnya menjadi abadi, ya, kekal, ya. Tapi mereka tentu tidak boleh kekal di dalam dosa. Oleh sebab itu mereka tidak boleh konsumsi itu lagi. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua substitute-nya, penggantinya, yaitu kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi ada makanan yang akan dikonsumsi oleh Adam dan Hawa dan kita semua keturunannya yang tumbuh di padang. Ya, jadi bukan hanya seeds atau zera, tetapi juga herbs. Nah, kata herb itu seringkali berkonotasi, kita tahu ya, herb artinya herbal, obat. Jadi ini adalah sebagai obat yang memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, kenapa harus makan herbs? Bagian daunnya, batangnya, akarnya, bahkan bunganya seringkali kita gunakan itu semua sebagai obat. Ya, kita tahu ada akar yang kita gunakan, misalnya kunyit, ya, jahe merah, kemudian temulawak. Itu semua berupa obat-obatan. Batangnya, daunnya, kita tahu ada daun kenikir, ada daun segala macam daun-daunan, ya, yang bisa memberikan kesehatan kepada kita. Jadi kita lihat ini adalah obat bagi Adam dan Hawa dan bagi kita di dunia yang sudah penuh dengan dosa. Nah, latar belakang saya adalah dalam bidang dermatologi. Jadi saya akan selalu mulai starting point-nya dalam bidang dermatologi. Tapi kita tidak akan hanya tetap di dalam bidang kulit dan kelamin saja, tapi kita akan terus melihat bahwa semua tubuh kita ini terkait. Bukan kulit berdiri sendiri, ginjal berdiri sendiri, jantung berdiri sendiri. Semua merupakan satu kesatuan. Nah, ini adalah sebuah penelitian mengenai skin aging, penuaan kulit pada wanita yang sudah menopause. Ternyata berkaitan dengan berbagai kondisi. Ini 23 orang wanita dibagi dua kelompok, sebagian yang belum menopause, sebagian yang sudah menopause, dan diperiksa kadar hormon estradiol, lemak di dalam tubuh, kolesterolnya, dan zat nitrik oxide. Ternyata semakin tua, semakin pucat dan kusam kulitnya, kelihatan keabu-abuan, ya, dan biasanya ada pigmentasi, ada flek, ya, juga kerutan bertambah. Itu bersamaan dengan kadar kolesterol yang semakin tinggi, kadar hormon estradiol yang semakin rendah, dan kadar nitrik oxide yang semakin rendah. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Zat nitrik oxide ini apa? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Dan hal yang sama terjadi juga pada pembuluh darah, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini adalah sebuah penelitian dari Dr. Caldwell Esselstyn. Dia seorang dokter spesialis bedah toraks, ya. Dia membedah jantung orang, tapi dia lihat, loh, saya sudah operasi jantungnya, sudah di bypass, tapi kok tidak ada perbaikan, kambuh lagi sakit jantungnya. Dari situlah dia melihat bahwa ada sesuatu yang belum diatasi, penyakitnya yang menjadi penyebab kenapa terjadi sumbatan di dalam pembuluh darah. Nah, dia kemudian melakukan penelitian pada 198 orang pasien dengan penyakit cardiovascular disease, ya, CVD. Nah, 177 orang, jadi sekitar 89% setuju untuk mengubah pola makannya, pola hidup yang lebih sehat. Ya, 21 orang tidak mau berubah, mereka mau tetap makan seperti biasa. Lalu apa yang terjadi? Setelah diobservasi sekian lama, ya, ada yang hanya dalam 3 minggu pembuluh darahnya sudah langsung kelihatan bisa membuka yang tadinya tersumbat, ya. Ada yang terus diikuti sampai beberapa tahun, 3,7 tahun kemudian, ya.
semua pembuluh darah dari 89 orang itu membaik. Hanya satu orang saja yang akhirnya menderita stroke. Tetapi dari 21 orang yang tidak mau merubah pola makannya, 62%-nya mengalami perburukan, yang sisanya tetap dalam kondisi gangguan kardiovaskular. Jadi dari situ saja kita sudah lihat penyebab penyakit jantung adalah gangguan pembuluh darah yang disebabkan karena pola makan. Ada apa rupanya di dalam pembuluh darah itu? Nah, ini adalah penelitian yang menggelitik telinga saya ya, karena di situ dikatakan, are you as old as your arteries? Apakah tuanya kita itu ditentukan oleh arteri kita? Kalau arteri kita, pembuluh darah arteri kita tua, maka seluruh tubuh kita akan kelihatan tua. Kulitnya akan kusam, pembuluh darahnya juga akan kelihatan tidak sehat ya, terlihat sumbatan-sumbatan. Jadi usia adalah faktor penting yang akan mengubah struktur dari dinding pembuluh darah. Kenapa yang terjadi apa rupanya di pembuluh darah? Dia menjadi kaku, menjadi lebih tebal, dan dia tidak bisa vasodilatasi, tidak bisa melebar karena zat nitrik oxide tidak dihasilkan oleh dinding pembuluh darah yang ada sel-sel yang tipis di situ namanya endotel. Jadi endotelnya tidak bisa menghasilkan nitrik oxide. Oleh sebab itu dia akan kehilangan kemampuan untuk melebarkan diri. Jadi dia menyempit dan kaku ya, dan tidak juga mampu untuk mengatasi stres oksidatif dan peradangan. Nah, zat apa ini yang namanya nitrik oxide? Kita tahu di udara kita ada zat yang namanya nitrogen, ya, nitrogen dan oksigen. Lebih banyak nitrogen di udara kita. Dan nitrogen ini akan masuk ke dalam tanah, diserap oleh berbagai bakteri yang ada di dalam tanah. Jadi tanah kita harus tanah yang subur, tanah yang sehat, supaya bisa mengubah nitrogen yang ada di udara menjadi nitrat, kemudian nitrit dan nitrik oxide. Lalu diseraplah oleh akar-akar tanaman sehingga zat tersebut, nitrat tersebut ada di dalam sayuran, buah-buahan, tanaman akar-akar, segala obat-obatan yang kita gunakan yang ada di padang. Jadi nitrik oxide ini ternyata adalah suatu zat yang sangat penting yang ada di dalam tanaman. Dia bisa sebagai neurotransmitter, mempengaruhi tumor, mengecilkan tumor, respon inflamasi ya, respon peradangan kalau kita kemasukan bakteri atau virus seperti zaman COVID seperti sekarang ini. Kemudian angiogenesis ya, untuk membentuk pembuluh darah, untuk membuat pembuluh darah melebar, vasodilatasi sehingga tidak terjadi tekanan darah tinggi. Antimikroba, mematikan berbagai bakteri, virus, jamur, dan mencegah terjadinya platelet adhesion. Jadi penempelan dari platelet membuat gumpalan. Nah, pertama kali nitrik oxide itu banyak dipublikasi adalah pada tahun 1998 ketika Dr. Luis Ignarro mendapatkan Nobel Prize. Ya, dia mendapatkan hadiah Nobel. Penelitiannya adalah tentang nitrik oxide. Nah, nitrik oxide yang dia temukan dihasilkan oleh sel endotel, sel yang tipis di dinding pembuluh darah kita. Dan inilah yang bisa menyebabkan pembuluh darah melebar. Dan dia bisa gunakan ini untuk melebarkan pembuluh darah untuk mengobati berbagai gangguan penyakit jantung. Kita tahu obat jantung yang diletakkan di bawah lidah itu menghasilkan nitrik oxide. Ya. Kemudian untuk impotensi ada obat pil biru yang kita tahu bisa membuat pembuluh darah melebar ya, untuk gangguan disfungsi ereksi. Jadi ini adalah dasar nitrik oxide untuk berbagai pengobatan yang mengatasi gangguan pada pembuluh darah. Nah, di mana dihasilkan? Nah, salah satu yang penting adalah di kulit. Kita tahu kalau kita terpapar sinar matahari, maka sinar ultraviolet, terutama ultraviolet A, akan membuat kulit kita menghasilkan zat nitrik oxide. Simpel ya, jadi memang benar firman Tuhan katakan kita harus aktif di luar ruangan, kita harus terpapar sinar matahari. Dan nitrik oxide yang dihasilkan di kulit ada banyak kegunaannya, yaitu misalnya promosi penyembuhan luka. Jadi kalau ada luka, maka kita harus cukup terpapar matahari agar luka kita bisa sembuh. Mengontrol proliferasi dan diferensiasi sel kulit kita ya, jadi sel kulit kita membelah diri dan kita harus regulasinya harus baik, dan inilah yang mengatur nitrik oxide yang mengatur regulasi proliferasi dan diferensiasi, juga regulasi folikel rambut. Jadi kalau yang rambutnya mulai
rontok, menipis. Kita butuh nitric oxide untuk merangsang proliferasi sel-sel di akar rambutnya. Juga bersifat sebagai antimikroba, mengatur reaksi inflamasi dan sistem imun, berperan untuk timbulnya kemerahan kalau kita terpapar matahari. Jadi kita punya sensor ya, kalau kita sudah kelamaan kita rasa hangat kulit kita, rasa agak mulai panas kulit kita akan berhenti terpapar matahari karena kita rasa nggak nyaman ya. Nah, ini diperankan oleh nitric oxide, dan justru nitric oxide yang bisa mencegah terjadinya kelainan akibat sinar ultraviolet. Jadi dia menyebabkan sel-sel yang sudah rusak karena matahari mengalami apoptosis. Nah, kita tahu ultraviolet A yang merupakan yang paling utama untuk menghasilkan nitric oxide ya, dan terbentuknya cepat sekali. Hanya 30 menit kita terpapar ultraviolet A sudah diproduksi, dan itu terus bertahan selama 60 menit kemudian, dan pembuluh darah fungsinya menjadi lebih baik. Tapi ada penelitian lain, bukan hanya ultraviolet A yang menghasilkan nitric oxide, tetapi juga ultraviolet B ya, dan visible light. Visible light itu panjang gelombang 700 nanometer. Dan kita hanya melihat cuaca terang saja, artinya kita lihat ada sinar matahari, udaranya kelihatan cerah, terang, itu sudah cukup untuk kulit kita menghasilkan nitric oxide ya. Dan bahkan kalau kita berikan pre-treatment, artinya di dalam tubuh kita sudah ada scavengers yang jenisnya biasanya glutathione, ini lebih bagus lagi karena yang akan dibentuk adalah S-nitrosotiol ya. Jadi ini adalah jenis NO, nitric oxide yang berikatan dengan glutathione. Nah, ada satu zat yang penting untuk kita ingat, yaitu zinc ya. Zinc itu adalah suatu mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan seringkali pada orang yang defisiensi zinc, yang kekurangan zinc, itu akan mengalami gangguan pada kulitnya, kemerahan, gatal-gatal, kelihatan bersisik, kemerah gitu ya. Nah, kalau ada nitric oxide, kita tahu tadi nitric oxide akan membuat pembuluh darah melebar. Jadi ada potensi membuat lebar pembuluh darah sehingga kelihatan lebih merah kelainan kulitnya. Oleh sebab itu tidak boleh ada defisiensi zinc. Jadi kalau kita sudah makan makanan sehat, maka kita tidak akan kekurangan zinc. Harus ada keseimbangan antara zinc dengan nitric oxide. Nah, bagaimana dengan pasien yang menderita penyakit diabetes, kencing manis ya? Nah, kita tahu orang yang punya kencing manis, orang diabetes selalu memiliki gangguan pada kulit, baik oleh karena infeksi jamur, karena luka ya yang tidak sembuh-sembuh, jadi banyak sekali ya. Bahkan kita berikan antioksidan kepada orang yang diabetes tidak membantu, tidak sembuh-sembuh juga lukanya. Kenapa demikian? Karena gangguan utamanya adalah gangguan redox namanya ya. Gangguan redox itu artinya ada gangguan keseimbangan antara nitric oxide dengan oksigen dan CO. Jadi dia tidak bisa membuat penyembuhan luka karena nitric oxide-nya sangat rendah. Ya, jadi justru akan banyak terbentuk superoxide. Superoxide itu adalah suatu zat yang sifatnya justru merusak jaringan. Ini adalah suatu reactive oxygen species yang kita sebut sebagai oxidative stress. Jadi oxidative stress ini harus diatasi, dan lihat apa yang mengatasinya, yaitu suatu zat yang namanya SOD, ya, superoxide dismutase. Ini juga terdapat di dalam sayuran, buah-buahan yang kita konsumsi. Jadi orang yang punya diabetes supaya kulitnya bisa sembuh, bukan konsumsi pil antioksidan, tetapi harus cukup makan makanan yang mengandung superoxide dismutase. Penelitian lainnya ya, ini juga melihat bagaimana peran nitric oxide pada bidang dermatologi di kulit, karena nitric oxide memiliki peran sebagai antimikroba. Jadi bisa mematikan berbagai bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Nah, ini diteliti pada akne ya, pada jerawat. Ternyata dengan pemberian nitric oxide dia bisa mengurangi infeksi bermacam-macam bakteri, termasuk bakteri yang menyebabkan jerawat ya. Nah, peneliti ini mencoba untuk membuat formulasinya. Bagaimana zat nitric oxide itu bisa dibuat dalam bentuk gel atau krim. Nah, ini yang masalah. Sampai sekarang masih banyak kontroversi mana yang terbaik bentuknya secara topikal. Nah, untuk penyembuhan luka tadi saya sudah sebutkan akan lebih cepat kalau ada nitric oxide ya. Begitu pula untuk luka infeksi.
Ya, jadi kalau sudah ada luka, ini ada sebuah penelitian dibuat luka pada kulit tikus, kemudian diberikan bakteri, kemudian diperhatikan bagaimana apa yang terjadi. Ternyata semua bakteri-bakteri bisa mati dengan adanya nitrik oxide, dan penyembuhan luka kita lihat pada bagian yang bawah sebelah kanan bawah, dalam 2 minggu lukanya jauh lebih cepat menutup kalau dia ada zat nitrik oxide. Ya, padahal kita tahu banyak penggunaan antibiotik di mana-mana yang membuat bakteri menjadi resisten. Tapi nitrik oxide bisa menjadi jawaban untuk supaya tidak terjadi resistensi. Begitu pula pada penyakit kanker. Nah, ini seringkali kita kalau udah ada penyakit kanker, kita pikir nggak ada hubungannya dengan gangguan-gangguan kulit lainnya. Padahal seringkali justru penuaan pada kulit juga merupakan tanda bahwa ada penuaan pada sel-sel di organ-organ tubuh lainnya. Nah, nitrik oxide jadi juga memiliki peranan, ya. Nah, ini pada penelitian kanker ada salah satu modalitas treatment menggunakan NSAID, ya. NSAID itu adalah non-steroid anti-inflammatory drugs, ya. Jadi obat-obatan anti peradangan. Nah, kalau ditambahkan nitrik oxide, ini justru lebih potensial untuk mengatasi kelainan kanker. Kanker apa saja, termasuk metastasis dari kankernya. Nah, ini juga pada COVID. Nah, sekarang kita masih di era COVID, walaupun sekarang angka COVID sudah menurun, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita harus bersiap. Kita harus persiapkan diri kita. Nah, ini dari penelitian, nitrik oxide akan menghambat masuknya virus ke dalam sel tubuh kita, sel inangnya, ya, karena dia biasanya masuk dari mukosa saluran napas, kemudian mukosa saluran napas bagian bawah di paru-paru, juga dari usus, ya, pada ACE reseptor. Untuk masuknya saja dia sudah dihambat oleh nitrik oxide. Lalu dihambat juga replikasi virusnya. Jadi virusnya tidak mudah untuk membelah diri. Kemudian respon imun dari tubuh kita, tubuh pejamunya, itu juga akan membuat hambatan kepada si virus untuk makin banyak, ya, dan imun tubuh kita menjadi lebih kuat untuk mengatasi itu. Dan yang paling penting, paling akhir adalah mencegah komplikasi tromboemboli. Kita tahu pada COVID seringkali terjadi pembekuan darah, dan pembekuan darah inilah yang seringkali menyebabkan kematian. Dan ini adalah salah satu jawaban supaya bisa membuat pembuluh darah membuka. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki kadar nitrik oxide yang cukup di dalam tubuh kita? Yang pertama, exercise, olahraga. Ya, dengan berolahraga akan dihasilkan kadar nitrik oxide yang banyak, ya. Dan kalau kita berolahraga, bernafaslah melalui hidung, jangan melalui mulut, ya. Karena kalau kita napas melalui hidung, kita lihat nasal nitrik oxide itu jumlahnya 200 sampai 2000 part per billion, dibandingkan kalau kita bernapas melalui mulut hanya ada 4 sampai 160 part per billion. Jadi kita harus bernapas melalui hidung. Kenapa harus melalui hidung? Kita lihat bahwa saluran hidung kita, rongga di dalam ini sangat besar, dan itulah menjadi kesempatan udara itu berputar-putar mengalami turbulensi dan dihangatkan udara itu. Pada saat yang sama disitulah bisa terbentuk nitrik oxide, ya. Dan ini juga dikatakan di dalam tulisan Roh Nubuat, salah satu tulisan dari The Present Truth, ditulis oleh A.J. Wagoner. Dia katakan, "It was into man's nostrils that God breathed." Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada manusia itu melalui hidungnya, ya, bukan melalui mulut, melalui hidungnya. We can learn from this the proper way to breathe. Dan kita bisa belajar dari hal ini bagaimana cara yang benar untuk bernafas. Kita harus bernafas not through the mouth, bukan melalui mulut, tetapi melalui hidung. Dan udara akan dihangatkan dan dihilangkan dari berbagai zat-zat racun, karena kita banyak bulu-bulu halus di dalam rongga hidung kita. Itu sudah bisa mensortir semua yang tidak baik, dikeluarkan, ya, tidak masuk. Dan breathe out-nya juga harus melalui hidung kita lagi. Dan itulah yang akan memberikan udara yang bersih masuk ke dalam paru-paru kita.
Nitrat yang berikutnya, sumbernya dari mana nitrik oxide? Dari nitrat yang ada di dalam makanan, terutama semua sayur-sayuran yang berwarna hijau. Dan ini akan diserap masuk di saluran pencernaan bagian atas. Sekitar 60% nitrat akan diekskresikan melalui ginjal dalam waktu 48 jam. Dan 25% secara aktif diserap masuk ke sirkulasi, lalu disekresikan ke dalam air liur kita. Lalu bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita akan mengubah nitrat menjadi nitrit. Lalu dia ditelan masuk ke dalam lambung dengan adanya zat HCl, ya, adanya asam lambung, ya, ada hidrogennya di situ, mendekomposisi nitrit menjadi nitrik oxide dan berbagai turunan nitrik oxide lainnya. Dan inilah yang akan masuk ke dalam seluruh tubuh kita. Jadi lihat, ada beberapa langkah penting di sini. Ada makanan yang sehat, ada sayur-sayuran hijau, ada bakteri yang ada di dalam rongga mulut, ya. Dan itulah yang akan membuat kita lebih sehat. Jus misalnya kita gunakan dari bit. Bit itu kandungan nitratnya sangat tinggi. Ini bagus sekali untuk dikonsumsi untuk meningkatkan kadar nitrik oxide. Makanan tinggi nitrat lainnya, ini semua ada di dalam sayur-sayuran hijau. Dan dikatakan ini sama baiknya seperti obat-obat anti hipertensi lainnya, ya. Jadi bakteri yang ada di lidah kita yang akan mengubah nitrat ini menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrik oxide. Ini sangat penting. Dan dari penelitian Pinero dan kawan-kawan dikatakan penggunaan obat kumur antiseptik ini justru mengganggu produksi nitrik oxide, dan itulah salah satu yang diduga sebagai penyebab orang banyak yang menderita hipertensi. Jadi kita butuh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Sayur-sayuran hijau kalau kita konsumsi lalu kita terpapar sinar matahari, nitrik oxide akan dihasilkan, dan di dalam air liur kita akan 10 kali lebih besar kadar nitrik oxide-nya. Bagaimana kita tingkatkan? Simpulannya adalah makanlah banyak makanan yang tinggi nitrat. Sayuran hijau, semua jenis sayuran hijau, ya, mulai dari pakcoy, sawi hijau, selada, ya, arugula, spinach, ya, bayam, kangkung, semua itu mengandung nitrik oxide, ya, nitrat. Kemudian beetroot, ya, beet, ya, warnanya merah keunguan, seledri, ya. Kemudian makanlah juga makanan yang tinggi antioksidan, ya, karena ini bisa mempengaruhi kadar nitrik oxide di dalam darah. Makanan tinggi L-citrulline dan L-arginin, karena ini salah satu metabolisme dari nitrik oxide, ada di dalam berbagai kacang-kacangan dan biji-bijian. Lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, terutama di dalam biji labu. Kemudian kurangi penggunaan obat kumur antiseptik, ya, karena ini yang justru bisa membuat bakteri di dalam mulut kita hilang, yang padahal seharusnya membentuk nitrik oxide. Dan yang terakhir adalah olahraga. Jadi kita lihat makanan kita komposisinya sayur-sayuran. Kemenkes sudah memberikan separuh dari piring kita isinya haruslah sayur-sayuran dan buah-buahan. 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran setiap hari. Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nyonya White, yaitu New Start. Nitrik oxide ini kita dapatkan dari berolahraga, bernapas melalui hidung kita di udara yang bersih, fresh air. Kemudian nutrisi, makanan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, dan sinar matahari. Bayangkan sudah 4 komponen ini mengarah kepada suatu zat yang namanya nitrik oxide. Dan kita pun pada zaman sekarang bisa melakukan pola hidup yang sehat seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria yang mengkonsumsi hanya makanan-makanan yang sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Ulangan 7 ayat 12 dan 15 mengingatkan kita. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan janjinya, Tuhan memberikan instruksinya makanan apa yang harus kita konsumsi. Dan makanan yang kita konsumsi itu juga adalah makanan di masa kekekalan nanti. Kalau kita tiba di dalam Yerusalem baru, di dalam dunia yang baru. Yesaya 65 ayat 25 mencatatnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang
akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas ya itu. Tidak ada yang hunting, tidak ada yang hunt nor destroy, tidak ada yang memburu. Jadi tidak ada lagi daging yang akan dikonsumsi, tidak ada lagi makanan hewani yang akan dikonsumsi. Yang dikonsumsi semua sumbernya adalah dari tumbuh-tumbuhan, dari nabati. Membina pola makan dan diet, Nyonya White tuliskan, janganlah menunjuk seseorang sebagai guru jikalau dalam pengajaran dan contoh hidupnya bertentangan dengan kesaksian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya untuk dijunjung tinggi mengenai makanan. Karena ini akan menimbulkan kekacauan karena dia tidak menghargai reformasi kesehatan. Jadi kalau kita menghargai reformasi kesehatan yang Tuhan sudah berikan melalui hambanya Nyonya White, maka kita akan mengindahkan apa yang sudah disampaikan. Dan kalau tidak menghargai reformasi kesehatan, maka dia tidak layak menjadi pesuruh Tuhan. Inilah salah satu tulisan yang menghenyakkan saya 30 tahun yang lalu untuk saya mulai mengubah pola hidup saya dengan makan makanan nabati. Lebih lanjut di halaman 370 masih di buku yang sama. Reformasi yang lebih besar harus dapat dilihat di antara umat yang mengaku sedang menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Reformasi kesehatan adalah satu pekerjaan yang harus dilakukan umat manusia tetapi belum dilakukan. Ada sebagian yang harus sadar akan bahaya makanan daging tetapi masih memakan daging binatang, dengan demikian membahayakan kesehatan fisik, mental, dan rohani. Jadi it's not only physical, it's mental dan rohani juga. Banyak orang yang sekarang ini masih setengah bertobat dalam hal makanan daging akan keluar dari kelompok umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Waduh, ini luar biasa. Kita harus betul-betul mengintrospeksi diri kita. Di antara mereka yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging harus ditinggalkan pada akhirnya. Jadi kita lihat kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini. Ada kepastian di dalam firman Tuhan, di dalam roh nubuat yang berkaitan dengan pola hidup yang sehat. Kalau kita menurut, kita melakukannya dengan setia, mendengarkan akan apa yang Tuhan berikan, maka kita akan hidup sehat secara fisik, mental, dan rohani. Dan ini adalah persiapan kita untuk menuju ke dunia yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan kita semuanya kesehatan fisik, mental, dan rohani.